Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu guru semua. Semoga sehat selalu dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Semoga puasanya lancar dan diberikan keberkahan. Melalui video ini saya ingin menyampaikan cara melakukan pengisian administrasi kegiatan belajar mengajar. Tentunya dari jenjang SD sampai jenjang SMK. Untuk link aplikasinya Bapak Ibu bisa akses di deskripsi grup. Bapak Ibu tinggal klik linknya. Sebelum masuk ke dalam aplikasi, silakan Bapak Ibu klik tombol refresh yang ada di bagian pojok kanan atas. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu login. Untuk user ID-nya silakan pilih di sini ya, sesuai dengan user ID Bapak Ibu. Misalnya tenaga pendidik, tinggal klik di bagian tenaga pendidik, dan untuk mengganti passwordnya silakan Bapak Ibu bisa menghubungi admin yang ada di kurikulum. Kemudian login, kemudian masuk di bagian menu SIKK. Yang pertama ada menu guru dan staf SIKK. Nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya sendiri ya. Kemudian ada link media, kemudian ada jadwal, di sini berisi jadwal mengajar, SK dan file-file lainnya. Kemudian ada administrasi guru seperti pengisian analisis minggu efektif, prota, prosem, silabus dan lain-lain. Kemudian ada arsip ujian, ada infografik. Ya, ini berisi info jumlah siswa. Kemudian ada siswa baru dan mutasi. Di sini berisi file-file siswa baru atau siswa pindahan dan juga siswa yang mutasi dari sekolah. Kemudian ada yang menuju ke bagian aplikasi lain. Ada portal CLC, ada Upcrash, kemudian ada aplikasi BK, ada aplikasi ijazah reguler, ijazah kesetaraan, dan juga aplikasi kesiswaan SIKK. Nah, untuk saat ini silahkan Bapak Ibu klik di bagian administrasi guru. Nah, di bagian administrasi guru di sini ada beberapa submenu, yaitu perangkat pembelajaran, jurnal mengajar, dan juga histori administrasi guru. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ada beberapa submenunya, yaitu ada analisis minggu efektif, ada prosa, prosem, silabus, dan juga RPP setiap jenjangnya. Begitu juga dengan jurnal mengajar. Sedangkan untuk histori administrasi guru ini berisi arsip dari administrasi di semester sebelumnya ya. Di sini semester 1 tahun 2021-2022. Isinya adalah RPP. Nanti Bapak Ibu bisa cross check atau bisa mengaksesnya di sini. Kemudian di bagian perangkat pembelajaran. Nah, cara mengisi dari perangkat pembelajaran ini nanti Bapak Ibu tinggal klik saja di bagian mana yang akan diisikan. Misalnya di bagian analisis minggu efektif, ya klik saja. Nah, di sini berisi data Bapak Ibu yang sudah mengisikan analisis minggu efektif ya. Dan untuk mengisi file baru, silakan Bapak Ibu pilih tombol plus di bagian bawah ini. Nah, kemudian silakan isi dari mulai tanggal, kemudian nama Bapak Ibu, kelas yang Bapak Ibu ajar, dan mata pelajarannya apa. Kemudian masukkan analisis minggu efektif semester 1 dan analisis minggu efektif semester 2. Tentunya file ini adalah file yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah ya, jadi dalam bentuk PDF. Setelah diisi, kemudian Bapak Ibu tinggal klik save. Maka data Bapak Ibu akan muncul di bagian depan ini. Kemudian untuk prota, prosem, dan silabus ini caranya sama, cara pengisiannya. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri ya untuk pengisian di bagian administrasi ini. Kemudian ada RPP. Nah, ini RPP setiap jenjang. Nanti cara pengisiannya juga sama. Misal RPP SD. Nah, di sini ada tampilan Bapak Ibu yang sudah mengupload RPP atau membuat RPP melalui aplikasi ini. Untuk menambahkan RPP yang sudah Bapak Ibu buat atau yang akan Bapak Ibu buat melalui aplikasi ini, tinggal pilih klik tombol yang ada di bawah ini. Tinggal add. Nah, di sini ada dua mode RPP, ada buat RPP dan juga unggah RPP. Nah, misalnya untuk unggah RPP ini tampilannya sedikit ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah mempunyai RPP dan sudah ditandatangani oleh kepala sekolah,
Silakan nanti tinggal diupload saja. Tentunya beserta dengan lampirannya ya, baik itu lampiran penilaian, kemudian soal dan lain-lain. Kemudian silahkan diisi tanggalnya. Di sini berisi tanggal RPP itu dibuat ya. Kemudian nama Bapak Ibu, kemudian jam mengajarnya, di jam berapa saja, misalnya jam ke-1 dan ke-2, tinggal ditambahkan seperti ini. Kemudian kelasnya, misalnya kelas 5B, kemudian mata pelajarannya bahasa Inggris, misalnya pertemuannya keberapa. Jadi di RPP ini itu ada berapa pertemuan, silahkan diisikan. Misalnya ada 3 pertemuan, bisa diisi dengan angka seperti ini ya Bapak Ibu, 1 sampai 3. Nah, jadi diisi cara pengisiannya seperti ini. Kemudian upload RPP yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, tentu beserta dengan lampirannya. Oke, setelah diisi tinggal di save saja ya. Nah, kemudian untuk yang buat RPP di sini sedikit berbeda untuk tampilannya dan cara pengisiannya. Di sini lebih banyak ya untuk kolom isiannya. Untuk tanggal silahkan disesuaikan dengan tanggal pembuatan RPP. Kemudian misalnya kita coba ya untuk pengisian pembuatan RPP ini. Oke, misalnya seperti ini. Jamnya. Misalnya RPP ini untuk kelas 5 ya. Kelas 5A dan 5B saya masukkan. Dan mata pelajaran. Kemudian pertemuan nah ini untuk pertemuannya dari pertemuan keberapa sampai keberapa ya. Misalnya oke, saya kecilkan lebih dahulu. Nah, misalnya ini data yang sudah saya miliki. Misalnya pertemuan ke-4 dan sampai ke-6. Kemudian KD-nya silakan Bapak Ibu isikan KD sesuai dengan mata pelajaran tentunya. Oke, untuk teknisnya karena sudah tatap muka jadi saya pilih yang sinkronus. Kemudian metodenya Bapak Ibu tinggal pilih sesuai dengan model pembelajaran yang tersedia di sini. Yang lebih dari 1 juga bisa, silakan di checklist saja. Misalkan Bapak Ibu punya model pembelajaran lain selain yang ada di sini, silakan Bapak Ibu bisa menambahkannya di atas ya. Nanti tinggal diketik saja. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik saja, tinggal done. Nah, nanti akan muncul ya kelas rangkapnya seperti tadi. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, kemudian medianya, kemudian tujuan pembelajaran. Silahkan Bapak Ibu isikan. Oke, ini jadi untuk pertemuan 1 dan selanjutnya sudah saya include di dalam kegiatan inti ya. Oke, kemudian penilaian sikap, misalnya observasi. Praktik. Oke, silakan Bapak Ibu nanti bisa mencobanya. Dan sebelum melakukan penyimpanan, silakan cek terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk tanggalnya silakan bisa disesuaikan sesuai dengan RPP itu dibuat. Misalnya 26. Oke.
Oke, untuk bagian paling bawah ini bersifat opsional. Silakan Bapak Ibu jika sudah memiliki lampiran pada materi yang diajarkan, tinggal pilih klik. Oke, sudah masuk. Kemudian silahkan Bapak Ibu tekan tombol save atau simpan. Nah, akan muncul pemberitahuan terima kasih Bapak Ibu sudah membuat RPP hari ini. Kemudian silahkan kembali. Nah, silahkan Bapak Ibu cek RPP yang sudah dibuat, misalnya tadi ini ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian silahkan Bapak Ibu cek kembali apakah isiannya sudah sesuai atau belum. Misalnya Bapak Ibu ingin mengeditnya, tinggal pilih action edit ya, yang ada di atas ini ya, tinggal klik edit. Nah, maka nanti Bapak Ibu bisa mengeditnya. Jika dirasa sudah sesuai, silakan Bapak Ibu pilih generate. Artinya RPP yang Bapak Ibu buat ini nanti akan di generate ke dalam bentuk PDF. Silakan klik generate PDF. Nah, silakan biarkan kita tunggu sampai proses ini selesai ya. Di sini ada angka 1. Atau Bapak Ibu silakan bisa klik saja. Setelah dilakukan generate PDF, nanti Bapak Ibu bisa membukanya di bagian action open ini ya. Tinggal klik saja. Nah, nanti data atau RPP yang Bapak Ibu buat nanti akan otomatis menjadi PDF. Nah, seperti ini. Jadi ini tanggalnya, kemudian ini ada nomor unik dari RPP yang Bapak Ibu buat. Dan lampiran yang Bapak Ibu upload tadi juga akan otomatis masuk di bagian lampiran ini. Untuk mengeceknya Bapak Ibu tinggal klik linknya saja. Nah, ini adalah link lampiran materi yang ada di dalam RPP tadi. Oke, kita kembali. Nah, semisal Bapak Ibu ingin menduplikasi atau menggandakan RPP ini, Bapak Ibu tinggal klik di bagian duplikasi RPP ya, di bagian tombol ini. Tinggal klik saja. Nanti akan muncul notifikasi apakah Anda ingin menggandakan RPP ini, tinggal pilih duplicate. Nah, tinggal menduplikasi. Misal Bapak Ibu ingin menduplikasi RPP ini untuk digunakan di kelas lain, misalnya Bapak Ibu tinggal pilih kelasnya ya. Misalnya saya ingin menambahkannya di kelas 6A misalnya, tinggal pilih down, kemudian pilih save. Nah, tunggu prosesnya sampai selesai, kemudian kita coba cek ya apakah datanya sudah masuk. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi data yang sudah kita duplikasi tadi sudah masuk di bagian RPP kita. Kemudian di bagian kode RPP silakan Bapak Ibu lihat di sini ya, ada kode RPP. Nah, di sini ada kode yang belum sempurna. Artinya RPP Bapak Ibu belum bisa dibuka atau dicetak dalam bentuk PDF. Kemudian di bawah ini menunjukkan RPP Bapak Ibu sudah bisa diakses dalam bentuk PDF. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin mengenerate-nya dalam bentuk PDF dengan jumlah RPP yang lebih dari 1, misalnya Bapak Ibu tinggal klik ini tombol yang ada di atas centang ini ya, tinggal klik. Nah, di sini ada kolom centang, Bapak Ibu tinggal klik saja, klik 2 ya. Kemudian pilih generate PDF. Nah, silahkan di refresh terlebih dahulu. Oke, nah sekarang RPP-nya sudah bisa diakses ya, bisa diakses dalam bentuk PDF. Misalnya kita buka, nah maka tampilannya sudah muncul ya. Ini RPP yang sudah di-generate. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi kurang lebih caranya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki RPP,
caranya tinggal di-upload saja, unggah RPP-nya. Tapi kalau ingin membuat RPP di aplikasi ini, Bapak Ibu tinggal klik di bagian buat aplikasi. Oke, untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK caranya sama seperti yang ada di SD tadi ya. Kemudian di bagian jurnal mengajar, silakan Bapak Ibu pilih jenjang yang Bapak Ibu ajar. Misalnya di jurnal SD, klik saja. Kemudian tambahkan kelas, misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas 5 misalnya, bisa klik di bagian sini atau di bagian tombol plus yang ada di bawah ini, tinggal klik. Kemudian tanggalnya akan otomatis saat Bapak Ibu mengajar di tanggal ini, tanggal 12 April hari Selasa, maka otomatis muncul data seperti ini. Kemudian tinggal pilih jamnya, Bapak Ibu mengajar di jam keberapa, kemudian nama Bapak Ibu, misalnya kelas, mapelnya, dan nomor KD-nya ya. Jadi nomor KD misalnya 3.5. Oke, setelah itu isi bagian kegiatan pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Misalnya misalnya seperti ini. Kemudian isikan siswa yang tidak hadir di tanggal tersebut ya, di tanggal ini. Siswanya siapa, misalnya sekaligus mengabsen siswa ya, mengecek kehadiran siswa. Misalnya ada nama ini yang tidak masuk, tinggal klik saja. Begitu juga dengan siswa yang izin dan siswa yang sakit. Nanti jumlah siswa yang tidak masuk di hari itu akan otomatis terekap ya. Kemudian silakan Bapak Ibu bisa mengunci data. Jika Bapak Ibu pilih kunci data, maka nanti Bapak Ibu tidak akan bisa mengedit data yang sudah diisi ini. Tapi kalau misalnya ini tidak dikunci, Bapak Ibu nanti masih bisa mengeditnya. Oke, setelah itu pilih simpan. Jadi untuk jurnal mengajar ini diisi setiap kali mengajar di kelas ya. Oke, kemudian cara pengisian jurnal SMP sampai SMK sama seperti tadi. Dan untuk bagian histori, nah Bapak Ibu misalnya ingin melihat RPP di semester sebelumnya, Bapak Ibu tinggal akses saja, klik di sini, tinggal klik di bagian link yang ada di sini. Nah, ini adalah rekap RPP di semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Jadi sudah ada semua. Misalnya Bapak Ibu ingin mengaksesnya, ingin mendownloadnya, sudah ada di sini ya. Tinggal pilih link yang ada di sini. Bapak Ibu tinggal mendownloadnya. Oke, kemudian untuk arsip ujian ini berisi legger nantinya ya. Legger ujian semester, ujian kenaikan kelas nanti bisa diisikan di sini. Untuk arsip ujian nanti akan dilakukan update. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu tidak perlu mengisinya terlebih dahulu. Kemudian ada infografik berisi tentang jumlah siswa per kelas ya. Di sini ada kelas 1, 1A dan kelas 1B dan seterusnya. Oke, dan untuk menu-menu lain nanti Bapak Ibu bisa mengeksplornya sendiri, dan apabila nanti ada update aplikasi ini akan diinfokan di dalam grup. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan, silakan klik bagian menu feedback, tinggal klik saja. Kemudian tambahkan feedback, memberikan rating terlebih dahulu, kemudian isikan masukan. Dan masukan dari Bapak Ibu akan sangat berguna bagi kami untuk membenahi aplikasi ini agar lebih baik lagi ke depannya. Oke, setelah pengisian tadi selesai, silakan Bapak Ibu logout di bagian logout ini ya. Pilih logout dan pilih tombol logout. Baik Bapak Ibu semua, kurang lebih seperti itu untuk cara pengisian administrasi mengajar. Dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bisa menghubungi di tim kurikulum.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.